Pertama, kita tahu cara mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jelas ini merupakan kalimat teragung, saya katakan tadi, seperti disebut oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah kita sudah tahu semua. Kalau cara mengucapkannya sudah paham, sudah bisa hafal semua itu. Jangankan kita selaku manusia, burung bio juga hafal kalimat la ilaha illallah. Jangan kita orang tua, anak TK aja dah hafal kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi udah beres yang satu ini. Artinya kita sudah tidak perlu kita bahas lagi, karena kita memang sudah hafal dan kita sudah tahu kalimat itu. Nah, nampaknya yang masih perlu untuk pendalaman itu cara mengamalkan. Gimana cara mengamalkan kalimat ini? Di kalangan para ulama tasawuf itu ada dua metode pengamalan. Ada namanya zikir hasanat, ada namanya zikir darajat. Jadi dalam kita menyebut kalimat la ilaha illallah itu ada yang terkategori sebagai zikir hasanat, ada yang terkategori sebagai zikir darajat. Bedanya apa? Kalau zikir hasanat, berzikir dengan kalimat la ilaha illallah tanpa syarat, ya, tanpa metode atau tanpa cara. Asal kita nyebut saja la ilaha illallah itu sudah berzikir, tapi namanya zikir hasanat, ya, tidak ada silsilahnya. Dalam artinya silsilah itu bukan ila hadratin nabinya itu. Silsilah itu artinya ketersambungan pengamalan kita itu terhadap zikir la ilaha itu dari guru ke guru. Jadi kita mengamalkan zikir la ilaha illallah itu mesti pakai sanad. Jadi tidak sembarangan kita ngamalkan dengar-dengar ceramah, lalu baca-baca buku. Enggak, mengamalkan zikir la ilaha illallah itu dalam konteks zikir darajat untuk meningkatkan martabat atau makom kita di hadapan Allah mesti menggunakan zikir darajat. Nah, zikir darajat itu artinya zikir yang pertama menggunakan metode. Ada metode zikirnya atau disebut tarekat. Nah, tarekat itu kan metode. Tarik jalan, yang dimaksud jalan di sini jalan menuju Allah gitu ya. Atau metode zikir ya dalam mengamalkan la ilaha illallah. Gimana caranya? Itu metode. Atau zikir darajat punya metode. Kalau zikir hasanat tanpa metode. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu udah zikir juga. Nah, tapi kalau untuk meningkatkan martabat kita, derajat kita, makom kita di hadapan Allah susah, Pak. Ya. Kalau hanya zikir hasanat, ya. Ya, zikir hasanat itu ya tidak ada metodenya, tidak punya silsilah, ya tidak ada sanadnya. Ya pokoknya kita ngamalkan aja, ikut-ikutan gitu. Baca buku gitu. Sehingga kadang-kadang karena buku kita baca ya kita tertulis di buku saja. Afdhalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun ba. Entah apa artinya kan nggak paham juga ya. Hayyun ba, hayyun mawjud. Ya boleh-boleh saja ya, sekedar untuk ya amalan gitu. Nah, tetapi lagi-lagi saya katakan meningkatkan makom kita di hadapan Allah agak sulit ya. Nah, kenapa? Karena dia tidak menggunakan metode tadi. Maka zikir darajat yang pertama dia harus menggunakan metode zikir. Artinya zikir dalam ilmu tarekat. Kalau sudah menggunakan metode itu pasti ilmu tarekat. Nah, itu satu. Nah, ketika kita belajar tarekat itu mesti ada sanad. Nah, tidak bisa kita hanya dengar-dengar saja, ada sanadnya. Kita ngamalkan zikir la ilaha illallah ini ngambil metode dari mana?
Artinya tarekat ini tarekat apa? Anda belajar tarekat dari siapa? Dari si A ngambilnya dari mana? Dari si B ngambilnya dari mana? Dari si C, terus sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini namanya silsilah, ya, sanad. Jadi kita ngamalkan zikir la ilaha itu tidak hanya tahu berdasarkan ceramah, tidak hanya tahu karena baca buku, ada sanadnya. Kita pelajari betul dari yang ahli zikir gitu. Nah, jadi bukan dengar-dengar, baca-baca buku.